kebajikan, cari pedoman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ki. Kami dari TGP Angkatan 10 ingin melakukan wawancara dengan Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan yang mengandung yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama ingin saya tanyakan yaitu bagaimana Bapak selama ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebijakan moral. Baik, terima kasih. Selamat siang Bapak-Bapak semua, dan kali ini kita melihat bahwa kasus-kasus yang ada di dalam sekolah tentunya kita terlebih dahulu awali dengan mendengarkan, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada ini kita harus dengarkan, dan kita akan melihat dari berbagai perspektif ya, atau sebagai pandangan ya dari semua yang terlibat, sehingga tentunya kami dan tim akan mencari bibit kenapa ada konflik ya, sehingga antara nilai-nilai yang penting untuk keadilan ini harus kita awali dulu dengan harus ada keadilan, harus ada kejujuran. Selain itu juga tentunya kami memperhatikan situasi tentang aturan dan kebijakan yang dilakukan di sekolah. Saya kira demikian. Oke Pak, kemudian yang berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini Bapak perlu ketahui yang tentu sangat lekat dengan kita semua adalah bagaimana kalau anak atau kita akan memperoleh hal yang baik, tetapi caranya tidak baik. Artinya benar untuk meningkatkan bagaimana kompetensi siswa maupun bagaimana kompetensi Bapak Ibu guru, tapi caranya yang tidak baik. Jadi seperti kasus misalkan anak ini kan di jurusan di jurusan NKPI misalkan, itu anak tersebut kurang suka dengan matematika. Kemudian anak itu ternyata suka dengan seni budaya dan seni rupa khususnya, yaitu tentang melukis, sehingga bagaimana proses untuk bisa mendapatkannya nilai baik di matematika itu dengan cara mencontek. Itu betul baik ya, baik, tetapi caranya tidak baik. Kemudian kalau itu jelas benar-benar ya. Sekarang kalau kita bicara tentang benar dan salah, misalkan ada kegiatan yang mensisakan uang, sehingga salah satu di antara kita itu membujuk supaya nanti dihabiskan saja lah, misalkan seperti itu. Ini jelas tidak benar, tetapi mencoba untuk membujuk supaya nanti bisa melakukan hal yang sebetulnya keinginan teman yang ini tidak mencerminkan bagi seorang individu untuk menilai benar dan tidak benar. Saya kira demikian. Terus bagi untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang pertama adalah kita mengumpulkan data dulu. Nah, datanya tentunya ada data primer dan juga ada data sekunder. Kemudian setelah kita kumpulkan baru kita identifikasi. Sehingga untuk melakukan ini secara urut, tentunya kita harus tahu dulu antara apa yang menjadi permasalahan dan nanti solusinya. Solusinya supaya sama-sama menerima. Sehingga langkah-langkah itulah yang tentunya perlu kita ambil untuk menentukan sebuah kepastian atau keputusan. Saya kira demikian. Untuk hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk mengambil keputusan Pak Mustafik, kita harus mendengarkan semua apa yang menjadi keluh kesah atau isi hati dari setiap individu, sehingga nantinya kita akan tahu persis permasalahannya. Dan tentunya sangat mungkin
apa yang ingin disampaikan secara individu atau secara pribadi yang nantinya kita bisa menganalisis, karena ini bicara etika dan tentunya yang jelas harus transparan, ya, harus transparan dalam proses pengambilan keputusan, dan sekaligus ini untuk membangun kepercayaan dan daya dukung dari permasalahan tersebut. Kira demikian. Oke Pak, selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika, Pak? Terima kasih. Pertanyaan ini menarik karena inilah yang tentunya menjadi tolak ukur bagaimana kita akan memutuskan sesuatu. Tantangannya adalah yang jelas tidak semua sesuai dengan ekspektasi. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan dengan cepat, ini kasus yang tentunya kita hadapi secara individu. Ini sekali lagi bukan kepentingan kita, tetapi ini kepentingan kedua belah pihak atau kepentingan bersama, sehingga kepentingan ini akan kita rasakan bisa saja mudah, bisa saja sulit. Tetapi yang mendasar adalah memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai-nilai kebajikan dan juga bukan hanya sebatas kesepakatan, tetapi ini adalah keputusan yang tidak hanya sekedar kompromi. Ya, semuanya akan menerima dengan legowo. Untuk selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal ya Pak tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Perencanaan itu penting, sehingga menyelesaikan sesuatu itu tentunya tidak lepas dari timeline. Sehingga waktu yang tentunya nanti bisa menjadikan tolak ukur, kalau bisa secepatnya, tidak perlu ditunda-tunda. Kalau itu memang sudah menjadi kesepahaman bersama, selesaikan saja. Sehingga tidak ada hal yang sifatnya tertunda. Ya, itu saya kira keputusan harus cepat. Kemudian tidak perlu bertele-tele. Yang akhirnya nanti kalau sudah terkaitan dengan kata dilema itu ya memang perbedaannya sangat sempit, tetapi kita yakin bahwa apa yang kita putuskan karena bersama semua saling menerima, saya kira clear. Jadi harus timeline harus tepat, jadi tidak perlu ditunda-tunda. Yeah. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Kita punya manajemen Mas, ya, atau Pak Bambang, kita punya manajemen sehingga tata kelola di sekolah ini tentunya yang menentukan bukan semata-mata kepala sekolah, tetapi ada tim yang nantinya akan memberikan pandangan atau perspektif yang berbeda supaya nanti kegiatan yang menjadi keputusan itu memang sangat berarti. Ini bukan semata-mata keputusan kepala sekolah, tetapi keputusan bersama. Artinya nanti selalu mengedepankan prinsip-prinsip sama-sama menjunjung menjunjung etika, ya, sehingga yang mungkin sering kadang mudah, nah, atau menggunakan bahasa yang lain adalah karena ini bicara suka dan tidak suka atau memang supaya mengedepankan bagaimana etika itu dijalankan. Tidak perlu ada istilah kalau bisa mudah kenapa dipersulit, kalau itu susah kenapa harus dibuat susah. Makanya kalau bisa kita mencoba untuk bisa menyatukan seperti ini, dan kalau mentok ya kita harus konsultasi ke ahli etika, ya, supaya nanti kedua belah pihak akan saling menerima, ya, karena kita akan menghadapi kasus-kasus yang tentunya dari masing-masing kasus itu berbeda. Saya kira seperti itu. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dalam dilema etika ini, Pak? Dua hal yang perlu kita catat adalah kalau menggunakan bahasa Jawa itu saapi-apike mesti ono elek. Saelek-elek yo nabi. Artinya tidak ada manusia itu yang sempurna. Jadi
Ini tentunya kita atau saya belajar dari keadaan. Sesuatu tidak ada yang sempurna. Sehingga untuk menyampaikan kata adil, ya, ini pun harus introspeksi pada diri kita sendiri. Karena kita akan mendapatkan masukan dan evaluasi dari sekian banyak pihak. Tentunya kita juga akan mengambil nilai lebih bahwa walaupun kita sebagai walaupun saya sudah sebagai kepala sekolah itu tetap mau menerima masukan dari siapapun supaya nanti tidak istilahnya kita secara sendiri-sendiri akhirnya membuat apresiasi yang berbeda-beda ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tentunya saya menyadari bahwa pentingnya membangun budaya baik di sekolah ya, seperti jargon sekolah kita akan selalu santun, dan juga ada hal yang kalau dalam bahasa Jawa itu harus sesuai antara patrap, pangucap, dan laku, sesuai dengan apa yang kita ucapkan, tindakan, dan perilaku kita sehari-hari. Saya kira demikian Pak Tejo, sehingga semoga Bapak dan saudara semua nanti akan memperoleh nilai-nilai kebajikan yang ke depan, karena Bapak semua menjadi kader ya, atau calon guru penggerak. Semoga nanti apa yang kita obrolkan pada siang hari ini adalah obrolan yang luar biasa dan nantinya akan menjadi bekal ke depan untuk bisa mengiringi perjalanan kehidupan yang tentunya makin hari akan semakin berbeda dan makin hari akan semakin kompleks. Demikian saya kira, terima kasih. Ya Bapak, kami rasa cukup wawancara kali ini. Kami semua mengucapkan terima kasih atas kesempatan wawancaranya, dan semoga yang Bapak sampaikan semuanya nanti bisa memberi manfaat untuk kami semua Pak. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Suryo, Pak Mustafik, kemudian Pak Tejo, dan Pak Pendi. Saya sekali lagi sama-sama juga ya, dan tentunya obrolan sedikit ini semoga bermanfaat. Terima kasih Bapak. Mengambil keputusan dengan hati dan bijaksana, kita pegang teguh prinsip moral yang kuat demi masa depan cerah anak-anak yang hebat. Dilema etika hadir, kita harus berpikir kritis, empati dan respek pada murid yang berjuang gigih. Kita pahami paradigma dan prinsip dalam tindakan, agar setiap keputusan penuh dengan pertimbangan. Nilai-nilai kebajikan jadi pedoman kita, mengambil keputusan dengan hati dan bijaksana. Kita pegang teguh prinsip moral yang kuat demi masa depan cerah anak-anak yang hebat. Bersama Mustafik kita belajar menghubungkan setiap mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Bambang. Terima kasih atas kesempatan kita bisa wawancara Bapak. Kami di sini akan mewawancarai Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Pak atas waktunya dan kepada kami. Amin, amin. Oke, saya juga berpesan pada Pak Suryo seperti Pak Mustafik, Pak Bambang Setijo, dan Pak Yusuf senantiasa komunikatif dan terbuka pada apapun, tapi kita dalam adaptasi kita menggunakan kajian-kajian yang menggunakan logika dan sebagainya, dan saya mendoakan penjenengan bisa
lulus, mudah-mudahan untuk mencapai guru penggerak yang nanti mampu menggerakkan semua komponen sehingga lebih maju, mencerdaskan bangsa, dan juga mampu memberikan inspirasi buat teman-teman maupun siswa kita. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sus. Waalaikumsalam. Kami dari CGP Angkatan 10 dari SMK Negeri 1 Jepara ingin wawancara dengan Bapak kaitannya dengan pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan. Dari dilema hingga bujukan, kita hadapi dengan nurani. Pengambilan keputusan bukan sekedar pilihan, tapi tanggung jawab moral untuk setiap insan. Nilai-nilai kebajikan jadi pedoman kita mengambil keputusan dengan hati dan bijaksana. Kita pegang teguh prinsip moral yang kuat demi masa depan cerah anak-anak yang hebat. Dilema etika hadir, kita harus berpikir kritis, empati dan respek pada murid yang berjuang gigi. Kita pahami paradigma. Saya kira dari kami cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih atas pencerahan-pencerahan yang Bapak sampaikan. Mohon maaf jika kami ada kurang sopan atau lain dan salah. Saya nih CGP ini ya. CGP itu meskipun dalam prakteknya belum dikatakan mungkin harus ada banyak kesibukan yang muncul, tapi itu pasti dari hasilnya dengan sebagai usaha inspirasi teman yang multi teladan yang lain juga bisa menggerakkan teman-teman minimal mengetahui rekomendasi pembelajaran yang tetap ini terhapus dengan teman-teman yang bisa diterapkan. Selamat, semoga sukses. Terima kasih. Oke, enggak. Pada setiap murid yang penuh harapan dan cita dengan nilai kebajikan. Mustafi, CJP Angkatan Jepara.